para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, saya pagi ini diberi amanah untuk memberikan tausiah tentang sejarah, tausiah tentang silsilah, agar supaya apa? Agar supaya kita tahu sejarah kita masing-masing, sejarah daerah kita supaya tahu. Karena apa? Karena sepertinya akhir-akhir ini ada suatu kondisi oleh orang yang pihak ketiga, yang mana kita ini akan diputus sejarahnya. Sehingga kalau kita sudah putus dengan sejarahnya, maka kita hubul waton kita ini akan menjadi berkurang. Cinta kepada tanah air kita akan berkurang karena kita sudah putus dengan sejarahnya. Disitulah perannya kami dari Bapak Bangsa Audiens ini hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahasa Indonesia nggih? Kula basa Jawa boten semerep, Bu. Semerep nggih tapi boten kata. Ambok dulu. Takut salah nanti terus diketahui. Baik. Ambok dulu. Syekh Anom Sitokarso sebagai Syekhul Amal ini seorang yang luar biasa. Beliau ini perannya di daerah ini sangat luar biasa. Beliau menyampaikan Islam, membawa risalah Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat sekitar ini dengan dakwah yang sangat ilmiah, yang sangat unik. Beliau ini ada suatu cerita hikayat tentang beliau Syekh Anom ini. Beliau karena berdakwah di tempat ini sehingga bisa teroli oleh para bajingan, apa namanya, para penjahat lah, ingin tahu kemampuan ilmu daripada Syekh Anom. Sekitar ratusan ya 200 bandit datang menyatroni kediaman Syekh Anom ini, ingin menguji ilmunya, apa yang terjadi setelah sampai di dalam beliau ini. Rumahnya beliau itu miring ke kanan oleh Syekh Anom, tapi diberi penyangga dari kiri. Mestinya kalau miring ke kanan, penyangganya dari kanan agar tidak roboh. Tapi kalau oleh Syekh Anom diberi penyangga dari kiri agar semakin roboh, tapi tidak roboh. Rumahnya nggak terlalu besar dari kiri, sehingga menambah orang yang awalnya ingin memuji, menambah takjub, menambah satu. Waduh, kok bisa ada rumah yang sudah miring ke kanan tapi diberi penyangga dari kiri dan agar supaya roboh tapi tidak bisa roboh? Aneh tidak aneh Bapak Ibu? Coba sekarang, kalau ada rumah panjenengan sudah miring ke kiri terus dikasih bambu dari kiri dari kanan agar supaya tambah roboh. Nah, dulu Syekh Anom juga seperti itu. Terus kemudian oleh Syekh Anom ini, tamunya bandit-bandit itu dipersilakan masuk ke dalam. Silakan masuk. Rumah yang kecil yang hanya mampu menampung 4 atau 5 keluarga, anggota keluarga, ternyata mampu menampung 200 orang. Kok seperti karet rumahnya katanya, elastis. Inilah kelemahannya daripada Syekh Anom. Kalau orang biasa seperti kita ini tidak mungkin Bapak Ibu bisa berbuat demikian. Rumah kita kapasitas 1 suami, 1 istri dan 3 anak. Kalau ada tamu 200 orang ya penuh. Tapi punya rumahnya beliau enggak. Justru kedatangan bandit yang 200 orang ini, tamu-tamunya hanya di teras katanya itu. Masih sangat luas. Artinya jika kedatangan separuh lagi tamunya itu masih mampu. Luar biasa. Luar biasa. Dan orang yang tidak punya takarruf, yang tidak punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak mungkin punya aroma. Sudah jelas beliau itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didikan daripada orang tuanya, didikan daripada guru. Siapa Syekh Anum? Syekh Anum ini ternyata beliau adalah cicit daripada Sunan Prawoto. Di dalam darah Syekh Anum ini mengalir dua gen. Ada gen leader, gen pemimpin, dan juga gen dakwah. Gen pemimpin dari Syekh Anum ini beliau dapat daripada Raden Patah, karena beliau keturunan ke-6 daripada Raden Patah yang setidaknya sudah kami berikan tadi itu. Nah, Sunan Prawoto cucu Raden Patah. Raden Patah ini adalah pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa. Kita Bapak Ibu sekalian, tanpa ada jasa Raden Patah ini, seorang politikus, seorang leader, seorang pemimpin, mungkin rasanya tidak mungkin akan menjadi seperti sekarang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Raden Patah dengan kekuasaannya mengizinkan, memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada para wali songo waktu itu untuk mendirikan Masjid Agung Demak, masjid pertama di tanah Jawa sebagai syiar. Nah, gen-gen ini, perilaku kepemimpinan daripada Raden Patah diturunkan kepada putranya Sultan Trenggalek, diturunkan kepada putranya Sultan Prawoto, terus diturunkan kepada ibunya yaitu Syekh Anum Singkaso. Sehingga wajar jika beliau menjadi seorang pemimpin yang seperti ini dengan pola dakwah yang nilainya. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Raden Patah ini ke dalam kesempatan ini saya akan meneruskan berdasarkan literasi yang ada di kami. Raden Patah ini bukan nama daging. Nama daging beliau, nama lahir namanya Raden Hasan. Raden Hasan ini lahir di Palembang. Dari rahim ibu keturunan Cina. Tapi bukan Cina 9 naga ya. Bukan. Kita ini jangan a priori terhadap Cina, Bapak Ibu. Jangan. Ya. Dulu 1500 tahun yang lalu Nabi sudah bersabda tentang Cina ini, utlubul ilma walau bissin. Carilah ilmu kalian orang sampai ke negeri Cina. Berarti di Cina waktu itu sudah ada peradaban. Coba panjenengan lihat muhasabah ya, muhasabah. Jenengan muhasabah diri, introspeksi bahasanya jenengan ini. Coba lihat, mohon maaf, peninggal kata orang Madura, mata bahasa Indonesianya. Mata kita, para kiai keturunan wali songo ini bermata berat apa bermata ada sipit? Yo, lihat jawabannya ada di semua. Ini bukti bahwa ini memang kita berdarah Cina. Tapi bukan Cina yang kafir itu, bukan Cina yang moroi, Cina yang alim. Dari garis ibu memang demikian. Waktu saya ke Yunan 1 tahun yang lalu, Yunan ini adalah suatu provinsi di Cina Selatan, dekat Campa, dekat Vietnam. Saya bersama Gus Islah datang ke Yunan. Di sana itu ternyata pusat peradaban Islam terbesar di Cina yang di provinsi Yunan itu, di Cina Selatan itu. Dan kedisiplinan ibadah mereka kita kalah
Bapak Ibu dari mereka ini. Bayangkan ya, sholat subuh tidak ada beduk, tidak ada adzan karena dilarang oleh pemerintah pakai pengeras suara yang kedua itu bisa itu. Tapi subhanallah, jamaahnya satu masjid 600 orang. Subuh Bapak Ibu. Yo, gimana kalau bisa ada? Salat subuh, adzan subuh di Yunan. Jadi leluhur Wali Songo di sana. Ini tidak ada pengeras suara keluar, tidak ada beduk karena di darat. Tapi jamaahnya 600 orang. Kok bisa tahu ya dari mana 600 orang? Saya hitung sendiri waktu itu. Ajib, kok bisa banyak gini jamaahnya? Saya hitung satu stok ya. Satu stok ini isi 60 orang. Ternyata yang hadir 10 stok, ya kan 600 subuh. Ketika kita terlelap, enak, bahkan ketika adzan subuh kita memperbaiki selimut kita di sana, di Yunan itu mereka datang berbondong-bondong ke masjid tanpa dipanggil, tanpa pengeras suara, bahkan sudah mencapai 600 orang jamaah. Ini patut kita tiru Bapak Ibu, patut kita tiru. Di sana leluhurnya dan patah di sana. Dan patah ini putri dari seorang permaisuri Raja Majapahit yang berasal dari Cina, namanya Xiubanchi. Muslim, beliau cucu ulama. Menurut catatan beberapa keterangan, Xiubanchi ini adalah putri daripada Syekh Bintang. Syekh Bintang ini adalah putra daripada Syekh Turab Karawang, seorang penyebar Islam pertama bersamaan dengan ekspedisi Laksamana Jengkol yang turun di daerah Karawang, Jawa Barat sana. Seorang cucu ulama besar, Ibu Raden Patah. Jadi Raden Patah itu seorang ulama sekaligus umara, turun menjadi ulama dan umara kepada generasi berikutnya, turun lagi kepada generasi berikutnya menjadi ulama dan umara, sehingga sampailah kepada Syekh Anum Sidoarjo. Masyarakat di apa namanya ini biasanya, nah masyarakat di sekitar sini wajib bersyukur, ya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ada beliau ini almarhum Syekh Anum ini sebagai penyangga, sebagai paku di tempat ini. Barang siapa ya yang bertawassul kepada beliau akan diakhiri barokahnya. Amin Allahumma. Silakan jenengan baca Fatihah, baca surat Ikhlas, tahmid, dan berdoa kepada Allah. Pakai bahasa Jawa tidak apa-apa, tidak usah pakai bahasa Arab. Ya Allah, dengan barokahnya Syekh Anum ini, ya Allah, apa yang diminta? Pertama, karunialah saya anak, ya Allah, bebaskanlah saya hutang, ya Allah. Semuanya doakan dalam ini dekat makbarah Syekh Anum Sidoarjo ini. Insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimahullah. Ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari beberapa orang yang akan saya sampaikan dalam grup ini. Pertama, kok bisa tahu ya ini Xiubanchi ini dari Cina? Bagaimana ceritanya? Kok bisa putri Cina? Kok datang ke Indonesia? Bagaimana ceritanya? Begini, tahun 2024 ya kami membentuk gerakan meneliti tentang silsilah wali songo, khususan Jumatul Kubra. Dalam penelitian kami, manuskrip yang ada di Madura, Jawa Timur, semuanya kami kumpulkan.
Di situ tertulis bahwa Jumadil Kubro ini, Jumadil Kubro ini bin Hussein bin Jumadil Kafir bin Zainal Ali bin Zainal Hussein bin Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Seperti ada di sisi pendek kami di semua manuskrip di Jawa Madura itu bersih seperti itu. Yang menjadi petunjuk adalah Jumadil Kubro bin Hussein. Hussein ini adalah nama daging daripada ayah Jumadil Kubro. Yang pertama, suci bagi kita. Terus kemudian kami menemukan suatu literatur yang mengatakan begini, bahwa Syekh Jumadil Kubro itu merupakan keturunan Yunan, keturunan dari gubernur Yunan pertama, yaitu Syekh Hasan Samsudin Umar al-Bukhari dari Bukhara. Nah, ini satu literatur. Kami cek. Kemudian di naskah yang lain, yang katanya Prodek Sampokong dan lain sebagainya, itu bukan faktor, bukan referensi utama bagi kami. Dan apabila mengatakan sudah hampir bongse apa itu kami tidak mengambil dari itu. Karena kalau mengambil dari situ, nasabnya terputus ke atas dan tidak terkoneksi dengan nakobah dunia seperti nakobah Ashraf Pakistan. Sehingga kami terus melakukan riset, sabar berhari-hari untuk mengetahui ini kakek moyang daripada Syekh Ahmad Sudarso ini. Setelah sekian bulan ada petunjuk, saya diberi data oleh Nakobah Ashraf Pakistan. Data itu didapat dari Yunan, dari kertas dan uang kuno sekali. Isinya bahwa Syekh Hasan Samsudin Umar al-Bukhari seorang migrasi, seorang imigran dari Bukhara datang ke Yunan, jadi gubernur Yunan berdakwah ke Yunan. Jadi beliau itu orang Bukhara, Uzbekistan, yang menjadi gubernur Yunan pertama. Nah, beliau berdakwah di Yunan sama dengan kita, sama dengan Wali Songo dakwahnya, berdakwah dengan moderat, berdakwah dengan perdamaian, tidak berdakwah dengan pedang, tidak berdakwah dengan kekerasan. Sehingga Islam yang dibawa oleh gubernur Yunan Syekh Hasan Samsudin Umar itu diterima di Yunan dan banyak pengikutnya. Nah, sejak zaman itu makmurlah Yunan, berbondong-bondong orang Yunan masuk Islam semua. Dan sekaligus beliau itu menjadi penguasa Yunan. Beliau itu mempunyai anak yang bernama Syekh Asudin, di antara sekian anaknya yang menjadikan ganti sebagai gubernur Yunan kedua. Beliau itu tahun 1200-an Masehi melakukan ekspansi memperluas dakwahnya menyerang Campak, Vietnam. Menyerang Campak. Syekh Asudin ini di manuskrip tertulis punya anak bernama Hussein. Target saya, loh, ini kok Hussein? Penasaran siapakah putra Hussein? Di situ di manuskrip Yunani ini Hussein, Syekh Hussein punya putra 5. Yang pertama, punya putra 5 laki-laki, yang kedua 2 perempuan, yang kelima itu salah satunya yaitu Syekh Jamaluddin Al-Kabir. Syekh Jamaluddin Al-Kabir tidak tertulis keturunannya di sana. Terus kemudian putra kedua namanya Syekh Jalaluddin, putra ketiga Syekh Diyauddin, putra keempat Syekh Abdul Aziz. Nah, fokus kepada Jamaluddin Al-Kabir ini, dawuh daripada kaki Pakistan mengatakan bahwa Jamaluddin Al-Kabir inilah yang di Jawa dikenal dengan Wali Songo, yang Jawa dikenal dengan Jalur Wali Songo, dan dikenal dengan Jumadil Kubro. Nah, kami cross check apakah betul dawuhnya Nakib Pakistan itu. Kami cross check dengan Babat Tanah Jawa, Babat Tuban waktu itu mengatakan begini, kakek daripada Sunan Kalijaga itu namanya Abdurrahman, menjadi mentu Bupati Tuban, sehingga bergelar ayah saja beliau putra dari Syekh Jalaluddin atau Dowo yang makamnya di Jawa. Jadi Syekh Jalaluddin dengan Syekh Jamaluddin itu
bersaudara. Sehingga pantas Sunan Ampel menikahinya Abi Manila, putrinya daripada Abdurrahman Ali Hidayat. Pantas karena masih dua putri. Dan di Babat Tuban juga dijelaskan tuh bahwa kami ini bergerak dengan ada dalam Serat Walisana, itu pengarang Kanjeng Sunan Giribuat tahun 1495. Ketika Sunan Kalijaga ditanya oleh Sunan Gunung Jati, karena Sunan Kalijaga ini menjadi murid Sunan Gunung Jati, ditanya siapa kisanak bagaimana silsilahnya, Sunan Kali begini, saya ini bernama Sahib, saya putra dari Adipati Jepara Mloyo Kusumo, Raden Mloyo Tumgung Mloyo Kusumo, Bupati Jepara. Adapun leluhur hamba adalah golongan bangsa ulama dari metode atas angin. Jadi Sunan Kalijaga itu menurut pengakuan Sunan Kalijaga bukan orang sini secara laki-laki, tapi orang atas angin. Orang atas angin itu dalam versi sejarah itu orang luar negeri, orang atas angin, orang mancanegara. Nah, sehingga ketika kami cocokkan Syekh Madrid Kubro semuanya ke atas, sehingga klop semua datanya dengan nama Pakistan itu, maka ikhbatlah dengan susunan ikhbat Raden Patah menikah dengan Nyai Mortosima. Mortosima itu adalah putri Sunan Ampel. Sunan Ampel itu bin Maulana Ibrahim Asmara, Maulana Ibrahim Asmara bin Syekh Jumadil Kubra, Syekh Jumadil Kubra bin Said Hussein, Said Hussein itu bin Said Nasruddin, Said Nasruddin itu bin Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari yang nasibnya terus kepada Said Musaddul Habib. Bukan orang Yaman, bukan. Said Musaddul Habib berdasarkan isbat daripada nama Ashraf Kerajaan Maroko, nama Ashraf Pakistan. Dari susun karun itu diakui bahwa keturunan Raden Patah bersinggungan dengan garis perempuan Indochina, sehingga membuktikan bahwa wajah keturunan Wali Songo ini mayoritas bermata agak sipit karena bersinggungan dengan garis perempuan sebagai keturunan Cina, tapi Cina Muslim, bukan Cina 9, bukan Cina 9. Nah, timbul lagi pertanyaan Bapak Ibu. Tidak terasa Bapak Ibu ya, ini kan pada terasa saya. Campa sebagai induk, ya sebagai bongkor tempat asal usul dari Wali Songo di Campa. Campa itu di mana? Apakah Campa itu di Aceh? Apakah Campa itu di Vietnam, Kamboja? Jawabannya begini. Menurut di Serat Walisana, proses migrasi Kanjeng Sunan Ampel yang lahir di Campa, terus kemudian datang ke tanah Jawa, ini menunjukkan bahwa Campa itu di Vietnam. Campa Kodim di Vietnam kemudian diserbu oleh David. Larilah orang-orang Campa Kodim itu ke Kamboja, sehingga menjadi Kamboja sekarang. Yang kedua, saya melihat persamaan budaya antara Jawa dengan Campa Vietnam ini sangat erat sekali. Di Campa Vietnam yang sekarang menjadi Kamboja itu ada keris, Bapak Ibu. Di Jawa ada keris.
Seandainya Gamba itu dari Aceh, mestinya di Aceh sana itu ada keris, tapi ternyata di sana bukan keris, tapi rencong. Terus di manuskrip yang ada, Ibu Kanjeng Sunan Ampel ini bernama Candrawulan. Nah, nama-nama Candrawulan, Wijaya, Widyawarma itu bukan nama-nama Aceh, tapi nama Campa Vietnam, Kamboja. Kalau nama Aceh, bulan itu kan bulan. Tapi kalau nama Aceh mestinya Badriah atau Maria. Wijaya populer di Jawa dan populer juga di Campa. Tidak ada di daerah lain Wijaya. Nah, terus kemudian dalam Babat Pajang ditulis bahwa di masa pemerintahan Raden Patah ini kerajaan Demak ini bermadhab Hanafi selama 70 tahun. Pada benar bulan Syafi'i pertama. Madhab Hanafi ternyata sinkron dengan Jepang, sinkron dengan Hindustan, sinkron dengan Yunan, sama-sama mengatur madhab Hanafi. Nah, setelah dinasti Ming mundur, tidak jaya lagi, maka barulah madhab Syafi'i datang menguasai Islam di tanah Jawa ini. Sehingga seperti kita, kalau madhab Syafi'i sudah dulu tidak ada bekas-bekasnya, coba kita lihat kepada nenek-nenek kita. Nenek-nenek kita, Bapak Ibu, cara berpakaian nenek kita dulu itu hanya kerudung panjang, cuma disambungkan di sini, tidak jilbab. Itu masih sisa-sisa Hanafi. Bahkan ibundanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kusdur pakai kerudung panjang ini, terus bajunya dadanya ini pakai apa ya? Kayak bayar itu dadanya terbuka. Itu kesamaan budaya dengan Kamboja. Kalau di Aceh dari dulu dia itu pakai gamis, pakai jubah, dan masih banyak lagi persamaan budaya antara Jawa dengan Kamboja. Terus kemudian ada lagi pertanyaan, yaitu Mbah Anwar ini kan silsilahnya sementara yang diketahui dari Mbah Ampel itu kan garis perempuan, sementara garis laki-lakinya ke Prabu Brawijaya. Bagi kita seorang muslim itu mau garis perempuan mau garis laki-laki sama saja tidak ada beda. Nah, ini menganut paham kesetaraan, tidak membedakan antara garis laki-laki dan garis perempuan, sama saja. Kalau kita membedakan laki-laki dan perempuan, berarti yang perempuan tidak mahram kepada kamunya, toh sama-sama mahram, sama. Bahkan zuriat pada kulit bangsa dan ini yang memang membeda sangat besar dari garis perempuan. Kalau garis laki-lakinya dulu saya pernah itu politisi, ketatanegaraan, dunia perempuan pesantren, dan masih banyak lagi dunia wali songo dari garis perempuan juga menjadi seorang gubernur pesantren besar sekali, masih banyak. Tidak ada beda. Nah, gen leader ini Bapak Ibu, gen pemimpin ini didapat sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini oleh Allah setelah diuji dia akan menjadi khalifah dari muka bumi ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Orang ini ja'iluka linnas iman. Orang wa min dzurriyyati. Itu kata. Dialog Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Taala memuji Ibrahim dan Nabi Ibrahim lulus dari ujiannya, maka Allah Taala mengangkat Nabi Ibrahim menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu pemimpin. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan dzurriyyah saya juga ya Allah. Dijawab oleh Allah, la yanalu dzalimin, tidak berlaku bagi dzurriyyahmu yang zalim Ibrahim. Artinya dengan statement seperti ini Allah Taala mengiyakan dzurriyyah Nabi Ibrahim yang tidak zalim menjadi berhak menjadi pemimpin di muka bumi. Adapun dzurriyyah Nabi Ibrahim yang zalim maka tidak berhak menjadi pemimpin di muka bumi. Sama dengan Muhammad SAW itu, beliau masih dzurriyyah Nabi Ibrahim, masih mewarisi dari Nabi Ibrahim, masih dzurriyyah Nabi Ibrahim berhak menjadi pemimpin di daerah sini untuk menyebarkan agama Islam. Para hadirin wal hadirat rahimahullah, bahwa kita semua ini yang hadir di sini ini khususnya bersambungnya kepada Wali Songo ini ada dua. Ada yang bersambung secara besar, ada yang bersambung secara ilmu. Semuanya sama. Semuanya asal kita sesuai pada realnya. Asalkan kita tajri di mustaqarrillah, insyaallah keduanya akan mendapatkan barokahnya daripada wali songo. Kita dikatakan dzurriyyah wali songo, baik dzurriyyah ansabiyah atau dzurriyyah ilmiah, harus meneladani pola dakwah wali songo. Berdakwah ala wali songo itu bahwa itu tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi yang menjadi santri, menjadi pedagang, menjadi pengrajin, menjadi seniman, bisa meneruskan pola dakwah wali songo asalkan kita mengikuti ajarannya. Dulu Mbah Ampel ini berdakwah dengan pondok pesantren, sebagaimana diikuti oleh para kiai di pondok pesantren. Dikisahkan pesantrennya Mbah Ampel ini, Adiana Bupertang Putra Brawijaya V itu sudah membuat kerajaan di Madura, mau diislamkan oleh saudara negara. Marah dia, siapa namanya Rahmat itu kok berani mengislamkan saya ini anaknya raja, katanya begitu. Datang ke Ampel Surabaya mau membunuh Mbah Ampel di sampainya. Sampai di Pula itu kolam, sampai di Pula. Ketika beliau itu menghunus kerisnya, kaku, dirinya kaku dan terjebur di kolam. Mau diangkat oleh santrinya dan tidak ada yang mampu mengangkat beban, ada yang tetap ini saking beratnya, tapi oleh hampir hanya diberikan langsung terangkat. Dan karena itu saya Lebu Petang ini masuk Islam. Lewat dakwah pesantren. Ada lagi wali songo ini dakwah luar politik. Di antaranya Mbah Kanjeng Sunan Beli dan Mbah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mbah Raden Patah juga luar politik dan kekuasaan. Jadi sah-sah saja menjadi politisi, sah-sah saja menjadi penguasa, menjadi bupati, sah-sah saja. Asalkan bupati yang meneladani pola dakwah Songo, asalkan politisi yang meneladani pola dakwah Songo. Terus kemudian yang petani jangan minder. Banyak wali songo juga yang bertani. Mbah Sunan Kudus juga bertani loh. Terus kemudian Mbah Sunan Derajat
pola dakwahnya, memberikan makan kepada fakir miskin, dermawan, banyak seniman, bahkan di Sunan Kalijogo menjadi seniman. Kita semua ini yang berdagang. Bahkan dalam syarat warisan Sunan Giri masih muda, ini berdagang. Beliau itu dari Gresik ke Bali berdagang beras. Sehingga kita semua yang berdagang dengan dilihatkan ittiba, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah mendapatkan barokah. Oleh karena itu, kisah-kisah yang saya sebutkan tadi itu hendaknya dijadikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai dilupakan bagi kita semua. Perjuangan Mbah Anum ini jangan sampai dilupakan. Hendaknya kisah-kisah ini kepada pemangku makam tolong dibuatkan buku saku agar supaya dibagikan kepada peziarah di sini, sehingga nanti para peziarah tahu, dan ini diceritakan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita nggak lupa sejarah, nggak anak kita tahu sejarah, dan ini tidak mudah digoyang oleh pihak lain bersama dan bersama kita. Insya Allah kalau ini dilakukan akan menjadi betul-betul walaupun para hadirin hadirat yang terakhir ini saya akan menceritakan kisah daripada Mbah Giri. Mbah Giri ini masih saudara iparnya dan Pak. Sunan Giri ini ketika berdagang beras ke beberapa itu ada fakir miskin yang dikasih bukan uang kepada fakir miskin itu, tapi berasnya. Dalam syarat warisan diceritakan bahwa setiap ketemu orang minta berasnya yang dikasih, ternyata sampai dibagi berasnya sudah habis dikasihkan kepada orang miskin. Namun begitu mau pulang teringat lagi nih bahwa nanti malam ini saya akan setor dagangan ke Yai nanti. Apa yang akan saya setor di mall? Akhirnya Mbah Giri ini mengambil pasir dari pantai dimasukkan ke perahu, bila pasir itu menjadi gula, dan gula ini yang menjual, sehingga setorannya tetap terlaksana dan aman. Apakah kita bisa sebagai zuriyah beliau, sebagai zuriyah beliau bisa melakukan peradaban seperti itu? Insya Allah. Bisakah kita mengikuti salah satu dakwah Wali Songo? Misalkan beras kita dijual satu dapur, satu perahu dijual habis, setelah bulan mobil kita diisi pasir. Setelah sampai ke rumah, apakah pasir kita itu akan berubah menjadi gula? Pasti di hati Bapak Ibu, iya kalau jadi gula. Kalau nggak jadi gula, masih jadi mati semua saya. Dan mungkin karena ikhlasnya kita, karena betul-betul kita ingin mendadak ini, mungkin barokahnya ini akan mengalir pada kita, yang mana barokah ini tidak tampak oleh mata, tapi tidak bisa dirasakan oleh ini. Ini Bu, saya cerita terakhir ya, saya cerita barokahnya bahwa ini mengalami pada terjadi pada diri saya sendiri. Waktu itu ya, saya ziarah ke makam Sunan Gunung. Kira-kira 2 bulan yang lalu. Ini saya ziarah, saya doanya pakai bahasa Indonesia. Allah dengan barokahnya Sunan Gunung Jati, Allah selamatkan perjalanan kami, hindarilah kami dari musibah, kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil, itu gempa dan lain sebagainya. Amin amin. Khusus pada itu. Ketika kami pulang ya, ketika saya pulang naik mobil yang waktu itu sampai di tol Kendal, saya kecelakaan. Sopir saya microslip, tertidur sejenak, ada poso berjalan, kita berada di belakang.
mobil saya hancur, tapi alhamdulillah kami di situ. Yang mana katanya orang ahli kendaraan kalau sudah patah yang depan setir itu mesti ada korban. Tapi alhamdulillah, bismillah, wa bi barakati awliya tis'ah kali ini masih itu. Semoga berkah yang mengalir pada saya dan kita semua. Amin Allahumma amin.